saya akan membahas jurnal mengenai kepadatan jentik vektor demam berdarah Denji di Indonesia yang endemis, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Nah, di mana pada latar belakang demam berdarah Denji atau DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh virus Denji yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, kepadatan vektor merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peningkatan kejadian DBD di Indonesia, sehingga dibutuhkan suatu data dan informasi tentang situasi terkini kepadatan vektor dan demam berdarah sebagai dasar pengendalian penyakit menular vektor di Indonesia. Selanjutnya, penyakit DBD dilaporkan telah menjadi masalah kesehatan bagi masyarakat Indonesia selama 45 tahun terakhir ini. Sampai dengan akhir tahun 2013 dilaporkan telah menyebar di 438 wilayah di Indonesia. Data terakhir yang diperoleh dari riset kesehatan dasar 2013, angka kematian dilaporkan semakin menurun. Akan tetapi, case fatality rate tercatat sebanyak 0,7% dan angka insiden DBD sebesar 41,25 per 100.000 orang untuk 100.000 orang penduduk. Menurut Badan Penelitian dan Pengendalian Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2013. Nah, untuk mengukur status kepadatan jentik diperoleh berdasarkan Container Index atau CI, Break to Death Index untuk BI, dan Host Index untuk HI, serta ABJ atau angka bebas jentik yang selama ini menjadi parameter entomologi dalam penanggulangan DBD. Untuk selanjutnya, peneliti menggunakan desain studi potong lintang atau cross sectional study. Analisis data dilakukan secara deskriptif. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode line trace pada wilayah yang mewakili ekosistem non-hutan, yaitu kelompok ekosistem yang terdapat di antara hutan dan pantai atau pasir. Nah, selanjutnya untuk lokasi penelitian dilakukan di 12 kabupaten dan di 4 provinsi, yaitu Kabupaten Lahat, Banyuasin, dan Ogan Ilir untuk Sulawesi Selatan, Kabupaten Pekalongan, Purworejo, dan Pati untuk Jawa Tengah, Kabupaten Toli-Toli, Parigi, Moutong, dan Tojo Una-Una untuk Sulawesi Tengah, serta Kabupaten Biak, Numfor, Merauke, dan Sarmi untuk Papua. Selanjutnya, pada hasil kasus DBD dilaporkan masih sangat rentan terjadi dan jumlahnya cenderung meningkat setiap tahun di Provinsi Sulawesi Selatan, Jawa Tengah, dan Papua. Dapat dilihat pada tabel berikut kasus demam berdarah Denji di lokasi penelitian pada tahun 2015. Nah, untuk Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Banyuasin menduduki kasus yang sangat tertinggi, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 130 kasus dan meningkat pada tahun 2015 sebesar 328 kasus. Dan untuk Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Kabupaten Pati menduduki untuk kasus DBD yang sangat tinggi, yaitu sebanyak 280 kasus untuk tahun 2014 dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 436 kasus. Nah, untuk Sulawesi Tengah, Kabupaten Toli-Toli menduduki peringkat yang paling tinggi, yaitu pada tahun 1900, yaitu pada tahun 2014 sebanyak 142 kasus dan menurun pada tahun 2015 sebanyak 96 kasus. Nah, untuk Papua, Provinsi Papua, kabupaten yang paling tinggi jumlah kasusnya yaitu Merauke pada tahun 2014 menjadi 32 kasus dan meningkat pada tahun 2015 sebanyak 207 kasus. Nah, dapat dilihat pada tabel berikut untuk mengukur kepadatan jentik menggunakan metode entomologi tadi yang saya maksud, yaitu HI, BI, CI, dan ABJ. Nah, pada Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat sebanyak 42% dan
dan BI-nya sebanyak 47% dan CI-nya sebanyak 20% dan angka bebas jentiknya itu sebanyak 58%. Begitupun untuk kabupaten lainnya. Nah, untuk Jawa Tengah yaitu Kabupaten Pekalongan sebanyak 53% untuk HI-nya dan 66% untuk BI-nya, dan untuk kontainer indeksnya itu sebanyak 28,95% dan angka bebas jentiknya itu sebanyak 47%. Nah, selanjutnya yaitu Sulawesi Tengah. Untuk Sulawesi Tengah ini untuk Kabupaten Toli-Toli itu sebanyak 46% untuk HI-nya dan BI-nya itu sebanyak 61%, maksud saya 60%, dan CI-nya itu sebanyak 23% dan angka bebas jentiknya itu sebanyak 54%. Nah, untuk Papua, Kabupaten Biak Numor yaitu sebanyak 83,5% untuk HI-nya dan untuk Break to Death Index-nya itu sebanyak 159% dan CI-nya itu sebanyak 47%, serta angka bebas jentiknya itu sebanyak 17%. Nah, pada pembahasan kali ini berdasarkan hasil yang telah saya paparkan, yaitu semakin tinggi angka HI berarti semakin tinggi kepadatan jentik dan nyamuk. Semakin tinggi pula resiko masyarakat di daerah tersebut untuk kontak dengan nyamuk yang terinfeksi virus. Nah, kepadatan vektor HI yang dilakukan di 12 kabupaten pada vektor ini memperlihatkan nilai HI berkisar antara 26 sampai 85,5% dengan rata-rata sebanyak 62,5%. Hal ini masih sangat jauh dari nilai HI atau ideal yang akan ditetapkan program pemerintah, yaitu kurang dari 5%. Nah, untuk angka bebas jentik rata-rata semuanya berada di bawah nilai yang ditetapkan program, yaitu di bawah 95%. Angka bebas jentik semua di bawah 95% sehingga tidak memenuhi kriteria program. Nah, untuk rendahnya nilai ABJ memperlihatkan besarnya kemungkinan penyebaran DBD di lokasi survei, mengingat radius penularan DBD adalah 100 meter dari tempat penderita. Nah, selanjutnya untuk kesimpulan, semua kabupaten di daerah penelitian mempunyai HI lebih dari 15% dan lebih dari 20%, sehingga di 12 kabupaten dari 4 provinsi, yaitu Provinsi Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, dan Papua. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa kepadatan vektor DBD tinggi dan merupakan daerah prioritas pengendalian, terutama di daerah dengan vektor yang terinfeksi virus. Angka bebas jentik atau ABJ di 12 kabupaten dari 4 provinsi masih di bawah standar nasional yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 95%. Nah, mungkin itu saja, saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.